Halo semuanya, materi kali ini membahas tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Selamat menyaksikan. Sampel audit untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu sampel representatif adalah dengan melakukan audit terhadap keseluruhan populasi. Tetapi auditor dapat meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan cara meningkatkan kecermatan dalam merancang proses sampling, pemilihan sampel, dan mengevaluasi hasilnya. Suatu hasil sampel bisa menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Resiko dari terjadinya kedua jenis kesalahan ini disebut resiko non-sampling dan resiko sampling. Resiko non-sampling adalah resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpanan dalam sampel. Sedangkan resiko sampling adalah resiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Auditor mempunyai dua cara untuk mengontrol resiko sampling, yaitu yang pertama mengubah ukuran sampel dan yang kedua menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Sampling statistik dan sampling non-statistik, serta pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Sampel statistik dan sampel non-statistik. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan resiko sampling yang diinginkan dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua kategori ini serupa karena keduanya memiliki tiga tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel, yang kedua, memilih sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga, mengevaluasi hasil. Kedua sampel ini berbeda. Dalam metode sampling statistik, dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam perencanaan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Sedangkan sampling non-statistik, auditor tidak mengkuantifikasi risiko sampling. Auditor memilih unsur-unsur sampel yang diyakininya akan memberi informasi yang paling bermanfaat dalam situasi yang dihadapi dan mencapai kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil pertimbangannya. Pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak atau random yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan dalam pemilihan sampel non-probabilistik, auditor memilih unsur sampel dengan menggunakan pertimbangan profesionalnya atau tidak menggunakan metode probabilistik. Penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam praktik serta metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel non-probabilistik atau judgmental terdiri dari yang pertama, pemilihan sampel langsung atau direct sample selection, yang kedua, pemilihan sampel block atau block sample selection, yang ketiga, pemilihan sampel sembarang atau haphazard sample selection. Sedangkan metode pemilihan sampel probabilistik terdiri yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua, pemilihan sampel sistematik, yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran, yang keempat, pemilihan sampel berjenjang. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. Dalam pemilihan sampel non-probabilistik terdapat tiga metode yang dapat dipilih. Yang pertama, pemilihan sampel langsung. Dalam metode pemilihan sampel langsung, auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangannya sendiri dan tidak memilih secara acak.
Pendekatan yang digunakan terdiri dari unsur yang paling mungkin berisi kesalahan penyajian, unsur yang paling berisi karakteristik populasi tertentu, dan unsur penilaian rupiah besar. Metode yang kedua adalah pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. Metode yang ketiga adalah pemilihan sampel sembarang. Pemilihan sampel sembarang adalah pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang disadari auditor. Dalam hal seperti ini, auditor memilih unsur populasi tanpa mempertimbangkan ukuran, sumber, ataupun karakteristiknya pembeda lainnya. Metode pemilihan sampel probabilistik. Untuk sampel probabilistik, auditor tidak menggunakan pertimbangan atau judgement tentang unsur sampel mana yang akan dipilih, kecuali dalam pemilihan metode seleksinya. Metode pemilihan sampel probabilistik ada 3. Yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana. Dalam suatu sampel acak sederhana, setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan sampling acak sederhana apabila tidak ada kebutuhan menekan pada suatu atau lebih tipe unsur populasi. Metode yang kedua, pemilihan sampel sistematik. Dalam pemilihan sampel sistematik, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur-unsur untuk sampel berdasarkan ukuran interval. Metode yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas proporsional terhadap ukuran dan sampel berjenjang. Dalam banyak situasi pengauditan, biasanya akan menguntungkan untuk memilih sampel yang menekankan pada unsur-unsur populasi yang berjumlah besar. Ada 2 cara untuk memperoleh populasi sampel, yaitu yang pertama, mengambil sampel yang kemungkinan terpilih setiap unsur individualnya proporsional dengan jumlah rupiah di pembukuan. Yang kedua, membagi populasi menjadi subpopulasi, biasanya dengan ukuran rupiah, dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpanan. Auditor menggunakan sampel dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menaksir presentase unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Presentase ini disebut tingkat ketersediaan atau tingkat penyimpangan. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi berikut. Yang pertama, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detil saldo akun. Pemilihan sampel audit non-statistik. Audit menggunakan 14 langkah untuk menerapkan audit sampling dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Dalam merencanakan sampel, tahap yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Tahap yang kedua, menentukan apakah sampling audit bisa ditetapkan. Audit sampling bisa ditetapkan apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Tahap yang ketiga, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. Tahap yang keempat, perumusan populasi. Populasi adalah unsur-unsur yang ingin digeneralisasi oleh auditor. Auditor bisa merumuskan populasi untuk mengikutsertakan setiap unsur yang diinginkan. Tetapi ketika mereka menarik sampel, unsur tersebut harus terpilih dari keseluruhan populasi sebagaimana yang telah dirumuskan. Tahap yang kelima, perumusan unit sampling. Unit sampling dirumuskan oleh auditor berdasarkan definisi tentang populasi dan tujuan pengujian audit. Yang keenam, menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Tahap yang ketujuh, merumuskan risiko yang bisa diterima untuk penempatan risiko pengendalian terlalu rendah. Tahap yang ke-8, menaksir tingkat penyimpangan populasi. Tahap yang ke-6, menentukan ukuran sampel awal.
Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal untuk sampling audit, yaitu ukuran populasi, TER, ARA-CR, dan EPER. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Dalam memilih sampel ada 2 tahap. Yang pertama, memilih sampel, yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Mengevaluasi hasil. Dalam mengevaluasi hasil terdapat 3 tahapan. Yang pertama, lakukan generalisasi dari sampel populasi. Yang kedua, lakukan analisis penyimpangan. Yang ketiga, tentukan aspektabilitas populasi. Selanjutnya, merencanakan sampel. Pertama, menetapkan tujuan pengujian audit, menentukan apakah sampling audit diterapkan, merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan, perumusan populasi, perumusan sampling, dan terakhir menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel. Unsur-unsur dalam populasi yang akan diikutsertakan dalam sampel, auditor dapat melakukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik dan non-probabilistik. Seperti kita telah bahas di atas, untuk memperkecil kemungkinan klien mengubah unsur sampel, auditor tidak memerintah klien terlalu jauh sebelumnya mengenai unsur sampel yang akan dipilih. Auditor juga harus mengontrol sampel setelah klien menyerahkan dokumen. Beberapa unsur sampel tambahan bisa dipilih sebagai ekstra untuk mengganti unsur yang dibatalkan dan dalam sampel semula. Melaksanakan prosedur audit. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Dalam konfirmasi piutang usaha, auditor mengirimkan sampel konfirmasi positif. Jika terjadi non-respon, mereka akan menggunakan prosedur alternatif untuk menentukan salah saji. Mengevaluasi hasil. Generalisasi dari sampel ke populasi. Tingkat penyimpangan sampel atau sample expansion rate dapat dengan mudah dihitung dari hasil sampel sesungguhnya. SRR sama dengan jumlah penyimpangan sesungguhnya dibagi dengan ukuran sampel sesungguhnya. Untuk metode non-statistik, auditor bisa menggunakan 2 cara melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, tambahkan suatu taksiran kesalahan sampling atau estimate sampling error ke SRR sehingga diperoleh tingkat batas atas penyimpangan terhitung atau compute upper expansion rate untuk suatu ACR tertentu. 2. Kurangkan suatu tingkat penyimpangan bisa ditoleransi sehingga bisa diketahui kesalahan sampling terhitung atau calculate sampling error. Dan TER, share, dan evaluasi apakah cukup besar untuk mengambil kesimpulan bahwa tingkat penyimpangan populasi sesungguhnya bisa diterima. Selanjutnya, menganalisis penyimpangan. Auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menentukan titik lemah dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti misalnya kecerobohan pegawai, salah pengatikan instruksi, atau kesalahan yang memang disengaja dalam melaksanakan prosedur. Lalu memutuskan akseptabilitas populasi. Pada saat melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, kebanyakan auditor yang menggunakan sampling non-statistik mengurangkan SER dari TER dan mengevaluasi apakah selisihnya atau kesalahan sampling terhitung cukup besar. Apabila auditor berkesimpulan bahwa selisih cukup besar, maka pengendalian yang diuji dapat digunakan untuk mengurangi penempatan resiko pengendalian sebagaimana direncanakan, yaitu merevisi TER atau ARCER, lalu memperbesar ukuran sampel, merevisi penetapan resiko pengendalian, dan berkomunikasi dengan komite audit atau manajemen. Yang berikutnya adalah
pendokumentasian yang memadai. Auditor harus menyimpan catatan yang memadai tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah digunakan dalam memilih sampel, dan pelaksanaan pengujian, hasil yang diperoleh dari pengujian, dan kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi diperlukan baik untuk sampling statistik maupun non-statistik, untuk mengevaluasi hasil dari semua pengujian, dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit jika diperlukan. Selanjutnya, sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Sampling atribut yang dimaksud dalam buku ini adalah sampling atribut statistik. Sampling non-statistik juga mempunyai atribut, yaitu karakteristik dalam populasi yang akan diuji. Tetapi, istilah sampling atribut hanya digunakan dalam sampling statistik. Penerapan sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi lebih banyak bersamaan dengan sampling non-statistik dibandingkan dengan perbedaannya. Berikutnya, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang bisa dicapai dari suatu populasi yang berisi sejumlah karakteristik spesifik. Pertanyaan probabilitas tentang kemungkinan keterwakilan setiap sampel yang ada dalam distribusi. Sampling atribut didasarkan pada distribusi binomial, di mana setiap sampel yang mungkin dalam populasi memilih satu atau dua kemungkinan nilai, seperti ya atau tidak, hitam atau putih, atau deviasi pengendalian atau tidak ada deviasi pengendalian. Yang berikutnya, penerapan sampling audit merencanakan sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memastikan. Terus yang ketiga, merumuskan atribut. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan audit sampling. Yang keenam, merumuskan tingkat penyimpanan bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima. Yang kedelapan, menaksir tingkat penyimpangan populasi dengan menentukan ukuran sampel awal. Selanjutnya, penggunaan tabel. Apabila auditor akan menggunakan tabel untuk menentukan ukuran sampel awal, harus diikuti 4 tahap berikut. Yang pertama, pilih tabel yang cocok dengan R-char. Yang kedua, tentu lokasi TER pada bagian atas tabel. Yang ketiga, tentukan lokasi EPER pada kolom paling kiri. Yang keempat, baca kolom TER yang sesuai ke bawah hingga memotong baris EPER yang sesuai. Angka yang tertulis dalam titik perpotongan itu menunjukkan ukuran sampel awal. Selanjutnya, pengaruh dari ukuran populasi, yaitu yang pertama, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, dan yang kedua, menilai hasil. Kemudian, kebutuhan akan pertimbangan profesional. Salah satu kritik terhadap pemakaian sampling statistik adalah bahwa metode statistik telah mengurangi penggunaan pertimbangan profesional auditornya. Selanjutnya adalah sampling audit untuk pengujian rincian saldo. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rincian saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi. Perbedaan ini terletak pada apa yang ingin diukur auditornya. Nah, jenis pengujiannya adalah pengujian pengendalian. Apa yang diukur yaitu efektivitas operasi pengendalian internet. Kemudian pengujian substansi transaksi
Yang diukur adalah efektivitas operasi pengendalian internal, kemudian kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian rincian saldo. Yang diukur adalah apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Adalah sampling non-statistik. Perbedaannya terletak pada kalimat yang bergaris miring atau bercetak miring. Nah, pada tahapan merencanakan sampel untuk pengujian rincian saldo ini dengan pengujian substantif transaksi, perbedaannya terletak pada poin nomor 3, yaitu pada pengujian rincian saldo terdapat merumuskan kesalahan penyajian, sedangkan pada pengujian substantif transaksi terdapat merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. Kemudian perbedaan lagi terletak pada poin ke-6, yaitu menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, dan yang ketujuh menetapkan risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Kemudian yang ke-8 menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Ini terdapat dalam pengujian rincian saldo. Kemudian pada pengujian substantif transaksi, poin ke-6 yaitu menetapkan tingkat penyimpangan bisa diterima. Yang ke-7 menetapkan risiko bisa diterima untuk penaksiran risiko pengendalian terlalu rendah. Kemudian yang ke-8 pada perencanaan sampel yaitu menaksir tingkat penyimpangan populasi. Kemudian tahapan memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit ini tidak ada perbedaan antara pengujian rincian saldo dan pengujian substantif transaksi. Kemudian pada tahap mengevaluasi hasil ini terdapat perbedaan, yaitu pada poin ke-13. Pada pengujian rincian saldo, poin ke-13 ini adalah menganalisis kesalahan penyajian, sedangkan pada pengujian substantif transaksi ini yaitu menganalisis penyimpangan. Selanjutnya adalah tindakan apabila populasi ditolak. Yang pertama, seorang auditor tidak perlu mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Kemudian yang kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Yang ketiga adalah menaikkan ukuran sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Yang kelima adalah minta klien untuk mengoreksi populasi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Ini adalah sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling atau MUS adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rincian saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah. Nah, perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika ini adalah yang pertama, pada rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Kemudian ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. Yang ketiga, pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang keempat adalah ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Dan yang terakhir, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Oke, yang selanjutnya generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang persentase kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian, yaitu taksiran kemungkinan lebih saji maksimum dan kemungkinan lebih saji maksimum pada suatu area tertentu. Kemudian, menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Yang ketiga, resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Keempat, nilai populasi per pembukuan.
Kelima, estimasi tingkat penyimpangan populasi. Keenam, hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Oke, yang selanjutnya sampling variabel. Sampling variabel adalah metode statistik yang digunakan auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Sampling variabel ini ada 3. Yang pertama, distribusi sampling, inferensi sampling statistik, dan metode-metode variabel. Nah, metode-metode variabel ini ada 3. Ada estimasi selisih, estimasi rasio, estimasi min per unit. Yang selanjutnya, metode statistika berjenjang. Sampling berjenjang adalah metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Perhitungan dibuat untuk setiap strata dan kemudian digabungkan menjadi satu taksiran populasi confidence interval. Untuk keseluruhan populasi, hasil dihitung secara statistika. Kemudian risiko sampling ini ada 2. Area adalah risiko statistik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Kemudian ada ARIR. ARIR adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material padahal tidak demikian. Kemudian ada ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan pengauditan audit. Kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Keempat, merumuskan populasi. Kelima, merumuskan sampling. Keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima. Kedelapan, menafsir kesalahan penyajian dalam populasi. 9. Menafsir ukuran sampel awal. Yang selanjutnya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang pertama, memilih sampel. Kedua, melaksanakan proses audit. Kemudian menilai hasil sampel. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Kedua, menganalisis kesalahan penyajian. Ketiga, menentukan akseptabilitas populasi. Yang terakhir, tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam penerimaan populasi dengan cara ini, auditor mengambil resiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat.